Berbicara mengenai insecurity, perilaku ini tidak hanya terjadi pada usia remaja maupun orang dewasa. Pada umumnya, perilaku insecurity juga dapat terjadi pada usia anak-anak. Pertanyaannya, sebenarnya apa sih insecurity itu? Kita sering mendengar bahwa insecurity adalah perasaan ragu, tidak percaya diri, maupun cemas yang membuat seseorang merasa menjadi tidak aman. Pada anak sendiri, insecure lahir akibat adanya perasaan tidak aman dan cenderung hidup dalam ketakutan. Banyak sekali bentuk insecurity pada anak. Fearful atau ketakutan dan anxious worrier atau kecemasan kekhawatiran merupakan beberapa contoh perilaku insecurity yang ada pada anak, khususnya bagi anak usia dini. Untuk mengenal lebih lanjut mengenai kedua perilaku insecurity tersebut, mari kita mulai dari yang pertama. Bentuk pertama dari perilaku insecurity pada anak adalah fearful atau ketakutan. Seperti yang kita tahu, ketakutan merupakan emosi yang tidak menyenangkan yang disebabkan oleh kesadaran atau antisipasi akan bahaya. Pada anak sendiri, rasa takut terhadap sesuatu akan berlangsung melalui beberapa tahapan. Pada mulanya, anak tidak akan merasa takut. Hal ini karena anak belum melihat kemungkinan bahaya yang terdapat pada suatu objek. Munculnya rasa takut pada anak akan timbul setelah anak mulai mengenal adanya bahaya. Hingga akhirnya, rasa takut pada anak juga akan perlahan menghilang setelah anak mengetahui bagaimana cara untuk menghindari bahaya tersebut. Ketakutan yang dialami oleh anak biasanya muncul ketika anak menghadapi stimulus besar yang beragam. Misalnya, suara keras dan menakutkan, dingin atau panas yang berlebihan, cahaya yang menyilaukan, kegelapan, monster, binatang, ataupun situasi asing. Selain itu, anak juga takut dengan peniruan guru, orang tua, ataupun teman, seperti misalnya ancaman dan hukuman. Maka dari itu, dalam hal ini, sebagai orang dewasa, kita harus paham betul bahwa dalam mendidik anak, sepatutnya kita tidak menggunakan cara yang mampu menimbulkan rasa takut pada anak. Adapun berikut faktor-faktor yang menyebabkan ketakutan pada anak. Yang pertama, ada pengalaman traumatis. Trauma pada anak terjadi karena adanya tekanan mental atau cedera fisik yang mengakibatkan lebih dari sekedar ketakutan sesaat pada anak. Misalnya, kecelakaan, kehilangan orang tua atau keluarga, konflik orang tua, atau kurangnya perhatian yang diberikan orang tua kepada anak. Faktor kedua, di sini ada projected anger atau proyeksi kemarahan. Umumnya, anak akan memproyeksikan ketakutan dan hukuman ke dalam diri orang yang marah atau berfantasi dihukum oleh monster, penjahat, atau makhluk gaib. Memproyeksikan kemarahan adalah hal yang normal. Namun, memproyeksikan kemarahan secara intens atau berkepanjangan bukanlah hal yang normal. Perlu diperhatikan bahwa beberapa anak belum belajar menerima dan menangani kemarahan mereka sendiri. Lalu, faktor ketiga adalah reaksi terhadap suasana keluarga. Bentuk reaksi terhadap suasana keluarga adalah kritik dan omelan. Anak yang dikritik secara berlebihan akan membuatnya menjadi anak yang penakut. Hal ini karena dapat membuat anak merasa bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun dengan benar dan tidak mengetahui bagaimana cara untuk mengantisipasi reaksi negatif. Adapun bentuk ketakutan anak akan bergantung pada bidang apa yang sering dikritik oleh orang dewasa.
Keempat, ketat dan terlalu menuntut. Suasana yang terlalu ketat dapat menghasilkan anak-anak yang pada umumnya takut atau terutama anak-anak yang takut terhadap otoritas. Kelima, konflik keluarga. Pertengkaran yang intens atau berkepanjangan antara orang tua, antara saudara, anak menimbulkan suasana tegang. Pertengkaran yang terus-menerus memicu perasaan tidak aman. Anak-anak yang merasa tidak aman akan merasa kurang mampu menangani ketakutan biasa yang mereka alami. Terakhir, ketakutan yang dicontohkan. Menyaksikan ketakutan pada orang dewasa, saudara kandung, atau teman sebaya sangatlah berpengaruh terhadap ketakutan anak. Anak-anak akan belajar takut dengan meniru. Misalnya, seorang ibu yang takut pada serangga dan ketinggian akan sangat memungkinkan untuk anak memiliki rasa takut terhadap hal yang sama. Namun, kita tidak perlu khawatir, karena terdapat cara-cara untuk mencegah atau meminimalisir rasa takut pada anak. Apa saja? Yuk, mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, bersikap empati dan suportif. Perhatian dan dukungan yang diberikan orang tua maupun guru kepada anak untuk melawan rasa takutnya mampu membantu anak untuk merasa lebih mampu mengatasi situasi yang menakutkan. Yang kedua, membantu anak mengekspresikan kekhawatirannya secara terbuka. Pengekspresian perasaan atau emosi anak secara terbuka mampu membuat anak belajar bahwa kekhawatiran dan ketakutan dapat diterima. Sebagai orang dewasa, kita perlu untuk mendengarkan apa yang mereka rasakan dan bersimpati atas ketakutan mereka. Dan yang terakhir, menjadi role model ketenangan dan pemberian rasa optimis pada anak. Orang tua yang memperlihatkan ketidaknyamanan dan ketakutannya secara langsung kepada anak mampu membuat anak menjadi rasa takut. Misalnya, ketika orang tua memperlihatkan perilaku ketakutan akan kematian, maka anak-anak juga dengan cepat belajar takut akan kematian. Maka dari itu, apapun bentuk ketakutannya, ketakutan tidak boleh dibicarakan terus-menerus atau terlalu ditekankan. Apabila ketakutan diperlihatkan pada anak, ajarkan juga pendekatan yang relatif, optimis, dan tenang untuk membantu anak lebih berani dalam menghadapi atau menangani ketakutannya dengan baik tanpa reaksi yang berlebihan. Selanjutnya, mari kita masuk ke dalam perilaku insecurity anak yang kedua, yakni anxious worry atau kecemasan dan kekhawatiran. Kecemasan adalah suatu keadaan khawatir yang mengeluhkan bahwa suatu yang buruk akan segera terjadi. Biasanya diiringi dengan perasaan tidak menyenangkan seperti kegelisahan ataupun ketegangan. Pada anak, biasanya puncak kecemasan terjadi antara usia 2-6 tahun. Cemas pada anak akan muncul ketika mereka memikirkan bahaya nyata atau bersumber dari khayalan. Selain itu, anak-anak yang sering cemas seringkali mudah ketakutan dan nampak mencari-cari hal apa yang mereka khawatirkan. Anak-anak yang sering cemas seringkali lebih mudah dipengaruhi oleh perasaan ragu-ragu, hati-hati, dan lebih bergantung pada orang dewasa. Adapun berikut faktor penyebab kecemasan pada anak, di antaranya yang pertama, ketidakamanan. Penyebab utama kecemasan pada anak adalah kurangnya perasaan aman di dalam dirinya. Alasan utama ketidakamanan yang dirasakan oleh anak adalah ketidakkonsistenan orang tua ataupun guru yang menyebabkan kebingungan dan kecemasan pada anak. Orang tua yang terlalu menekankan harapannya kepada anak untuk menjadi sempurna dan bebebanan diri pada anak. Misalnya, ketika orang tua bercerita permasalahannya pada anak, seolah anak harus mengerti akar dari permasalahannya. Faktor kedua adalah guilt atau kesalahan. Anak-anak akan merasa sangat cemas ketika mereka yakin bahwa mereka telah berperilaku buruk. Pemikiran ini akan menjadikan kecemasannya menjadi lebih buruk apabila mereka merasa tidak pernah bisa untuk melakukan hal yang benar.
Lalu, untuk faktor ketiga dan yang terakhir adalah pemodelan dari orang tua. Orang tua yang cemas seringkali akan membuat anak mereka menjadi ikut cemas. Hal ini disebabkan anak-anak akan belajar dari para orang tua bagaimana khawatir itu bisa dirasakan dan mencari apa saja bahaya yang akan mereka temukan di setiap sudut. Kecemasan pada anak tidak akan selalu buruk apabila kecemasan itu masih pada batas yang normal dan tidak mengganggu aktivitas anak. Namun, kecemasan juga sangat perlu diperhatikan ketika anak menunjukkan perilaku yang tidak wajar. Adapun berikut cara yang bisa dilakukan untuk mencegah anak yang cemas berlebihan. Di antaranya, 1. Memberikan rasa aman dan percaya diri. Sejak bayi, orang tua harus sangat peka dalam membangun landasan. Perasaan aman biasanya cara alami yang bisa dilakukan oleh para orang tua adalah permainan ciluk bak. Meskipun sederhana, namun ternyata permainan ini mampu membantu bayi untuk memahami dan menoleransi hilangnya orang tua untuk sementara. Ini juga merupakan permainan berpura-pura yang memberi bayi pengalaman dalam mengatasi kecemasan ringan dan menyenangkan, di mana bayi akan belajar menikmati hilangnya dan kemunculan kembali orang yang di depannya. Yang kedua, memberikan anak menerima semua fantasinya. Anak seringkali ketakutan dengan fantasi mereka tentang kematian, monster, dan kejadian aneh. Tak jarang, anak juga sering terlihat merasa bersalah, takut, dan khawatir terhadap pikirannya. Mereka pasti akan membayangkan bahwa diri mereka aneh karena pemikirannya yang mereka anggap salah. Untuk itu, cara untuk mencegah berkembangnya kecemasan ini adalah dengan cara mengkomunikasikan penerimaan total tentang kewajaran semua fantasi. Perlu diperhatikan juga bahwa masih banyak anak yang sangat malu sehingga tidak mau memberitahu guru, orang tua, atau temannya. Dan cara ketiga adalah berusaha untuk membuat anak untuk menerima kecemasan dan keyakinannya. Anak yang sangat cemas membutuhkan kepastian dari ketenangan. Maka tetap bersikap tenang jika anak berteriak, menangis, mondar-mandir, ataupun panik. Adapun bentuk penerimaan atas kecemasan mereka adalah dengan tidak mengkritik atau menyalahkan mereka karena perilaku cemasnya. Sebaliknya, pemberian suasana aman dan optimis bahwa apapun yang mereka rasakan akan tertangani dan berlalu merupakan cara yang tepat untuk mengatasi kecemasan pada anak. Selanjutnya, coba ajarkan untuk relaksasi. Kecemasan dan relaksasi adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Relaksasi mampu membuat anak menjadi lebih tenang. Ajarkan pada anak untuk menarik nafas dalam-dalam beberapa kali, lalu melepaskan seluruh ototnya dan rileks sepenuhnya. Cara terakhir adalah mendorong anak untuk mengekspresikan emosi atau perasaannya. Ekspresi perasaan seseorang yang terbuka seringkali mengatasi kekhawatiran yang tidak terucapkan. Dalam hal ini, diskusi keluarga dapat dilakukan untuk berbagi pemikiran dan kekhawatiran mereka. Baiklah, mungkin sampai sini saja materi mengenai insecurity, khususnya dalam bentuk perilaku ketakutan pada anak dan kecemasan, serta kekhawatiran pada anak. Dari pembelajaran ini dapat disimpulkan bahwa sangat perlu memperhatikan dan peka terhadap kondisi anak. Sebab, seperti yang kita tahu, anak usia dini berada pada tahap perkembangan dan pertumbuhan yang pesat, baik secara mental ataupun fisiknya. Dalam proses perkembangannya,
tak jarang akan terjadi permasalahan atau tantangan pada anak untuk menyelesaikan tugas perkembangannya. Maka dari itu, agar tidak menjadi hambatan, para orang dewasa harus membantu anak melewati proses perkembangannya dengan baik, agar anak mampu melanjutkan tahap perkembangan berikutnya dengan lebih mudah. Sekian dan terima kasih. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.